Halo warga intelektual sekalian, guys. Ternyata tidak hanya di luar negeri suku yang hilang, ternyata di Konoha juga ada suku yang hilang, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, suku apa itu? Kok bisa hilang? Apakah sengaja dihilangkan? Apakah karena peperangan? Apakah karena faktor asimilasi, perkawinan, dan lain sebagainya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Salah satu suku yang hilang di Konoha itu adalah suku Mante. Jadi sebenarnya ini masih perdebatan ya. Ada yang mengatakan bahwa suku Mante itu sebenarnya nggak terbukti secara ilmiah. Sebenarnya suku Mante itu nggak ada. Itu cuma bisa-bisaan daripada orang aja. Itu cuma konten aja. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa suku Mante itu sebenarnya hilang. Hilang karena apa? Ada banyak faktor ya. Kemudian ada yang mengatakan suku Mante itu sebenarnya cuman dibuat-buat aja. Jadi ada semacam kontroversi di media sosial gitu, ada pro dan kontra. Tapi kalau saya perhatikan, walaupun ada pro dan kontra, nggak bisa dibantah juga gitu ya. Suku Mante itu bisa cukup masuk akal karena apa? Karena kita perhatikan seperti manusia purba Florentius ya, yang dulu viral di luar negeri tapi nggak viral di Konoha. Jadi ada manusia purba yang kecil gitu ya, manusia hobbit gitu ya. Suku Mante itu kan kecil ya. Jadi ya masuk akal gitu karena menurut penelitian penemuan ada ternyata Homo floresiensis gitu ya. Nanti search di Google ya, Homo floresiensis. Nanti kita akan bahas di satu segmen video ya. Coba tulis di Google komentar ya kalau misalnya Anda pengen bahas tentang manusia purba. Jadi guys, ternyata ya suku Mante ini sangat digandrungi oleh konten kreator di Aceh dan dijadikan konten gitu. Tapi nggak ada bukti ilmiah yang mengatakan bahwa suku Mante ini ada gitu. Nggak ada data yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian apakah suku Mante ini punah? Ada yang mengatakan punah karena apa? Karena faktor perkawinan, karena faktor perang gitu, perebutan makanan dan sebagainya. Ada berbagai macam ya. Ya sama seperti suku-suku yang ada di luar negeri. Suku-suku yang luar negeri juga seperti itu kok ya. Mereka banyak yang melakukan peperangan gitu ya, perebutan makanan dan lain sebagainya. Ada berbagai macam ya. Kemudian selain itu ya, ada beberapa suku di Kalimantan juga yang mereka itu sangat-sangat ini ya, zaman dulu itu ada gitu ya. Karena suku di Konoha itu kan ada banyak banget ya. Jadi bayangkan kita itu digabung dari ribuan etnis ya. Konoha itu dibangun dari ribuan etnis ya. Jadi ada banyak suku sebenarnya yang hilang di Konoha. Cuman zaman dulu belum terdokumentasi ya. Di Kalimantan juga ada banyak kok suku-suku yang hilang. Kenapa suku ini hilang? Sebenarnya bukan langsung tiba-tiba hilang gitu ya, atau menghilang tiba-tiba menggunakan jurus gitu ya, seperti Wiro Sableng gitu ya, hilang gitu ya, nggak seperti itu. Tapi hilang yang dimaksud itu ya seiring berjalannya waktu mereka kawin silang gitu ya, kemudian ada melakukan peperangan, kemudian mereka dijadikan tawanan ya, mereka dijadikan ya seperti itulah. Sehingga hilang gitu ya di telan waktu. Kemudian ada faktor asimilasi gitu ya. Tapi gini guys, sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini jujur dari hati saya yang paling dalam ya. Kalau saya perhatikan itu, bangsa kita itu sebenarnya digabungkan oleh beberapa bangsa ya. Jadi kalau kita perhatikan di Konoha itu kan ada sebenarnya yang disebut bangsa tapi dipaksa masuk ke suatu negara gitu. Seperti Jawa. Jawa itu kan bangsa sebenarnya. Ya. Ada Jawa Timur, ada Jawa Barat gitu ya. Ada Jawa Tengah, itu berbeda-beda guys ya. Logatnya berbeda gitu. Kemudian orang Batak misalnya. Ada Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, itu kan bangsa. Jadi kita tuh sebenarnya bangsa dipaksa bikin negara gitu ya. Nah, jadi terlalu dipaksakan. Sehingga ini yang menjadikan suku-suku itu hilang gitu. Bahasa juga hilang gitu ya. Tidak hanya suku, bahasa. Ya, ada banyak bahasa kok yang hilang di Konoha. Kenapa bahasa hilang? Apa alasannya? Ya karena kita dipaksa untuk menggunakan satu bahasa gitu, yaitu bahasa Indonesia. Tapi cukup efektif sebenarnya ya. Karena kita jadi bersatu karena satu bahasa gitu ya. Tapi bahasa-bahasa daerah itu makin hilang gitu, nggak dilestarikan gitu ya. Kita lebih suka belajar bahasa luar gitu ya. Tapi it's okay lah gitu ya, nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya itu kita tidak menyadari bahwa banyak bahasa itu yang
hilang gitu ya. Kemudian bahasa kita itu juga bahasa yang sangat mudah sekali ya, maksudnya masih newbie gitu ya. Kalau kita bandingkan bahasa kita, bahasa Indonesia dengan bahasa luar seperti bahasa Inggris itu, oh, bagaikan bayi dengan orang dewasa gitu, tidak sebanding lah gitu. Sehingga apa? Sehingga kita tuh buta secara literasi gitu. Bahasa Indonesia itu kan masih termasuk bahasa baru ya. Jadi literasi kita itu akan lebih kuat kalau kita menggunakan bahasa daerah. Itu menurut keyakinan saya. Karena bahasa daerah itulah yang penuh dengan filosofi, ya, penuh dengan eh, ada banyak pesan-pesan yang tertulis di situ ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu kan kita sejarahnya apa coba? Literasinya apa coba? Bacanya apa? Belum kuat kan? Ya, belum sematang bahasa Jawa misalnya. Bahasa Jawa itu kan macam-macam. Ada bahasa Jawa yang digunakan untuk orang yang sepadan dengan kita gitu ya. Ada yang digunakan untuk lebih tinggi, dewasa, untuk raja dan lain sebagainya. Jadi ada bermacam-macam ya kalau saya perhatikan. Ya, itu bentuk daripada kekayaan bahasa itu sendiri gitu ya. Semakin tua bahasa yang kita anut, kita semakin kaya dengan literasi. Suku juga seperti itu ya. Semakin tua suku, ya maka akan semakin dewasa gitu. Biasanya seperti itu, nggak disclaimer, nggak selamanya ya. Ya, jadi itu yang jadi permasalahan. Kemudian kita malu ya. Ada juga di Konoha kalau saya perhatikan tuh nggak semua tapi disclaimer ya. Ada yang malu ya kalau dia berasal dari suku tertentu, suku terpencil misalnya, mereka malu mengaku ya sehingga apa? Sehingga mereka lebih mengaku bahwa mereka itu suku lain gitu ya. Bisa seperti itu ya, macam-macam ya. Kemudian agama-agama lokal juga banyak yang hilang gitu ya. Itu PR kita sebagai kaum intelektual gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melestarikan budaya. Makanya saya menggunakan kupluk seperti ini ya. Sebenarnya ini bukan representasi daripada agama lokal, tapi ini saya bikin sendiri, saya ciptakan sendiri, bentuk daripada kecintaan saya terhadap produk lokal. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan, salam rasional.